Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, di channel ini, kita akan berbagi cerita-cerita menarik dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan like serta komentar di bawah. Selamat menonton. Hutan itu bukan hutan biasa. Kabut tebal yang selalu menyelimuti, pepohonan yang meranggas dengan cabang-cabang runcing seperti jari-jari kurus raksasa, dan bisikan angin yang terdengar seperti gumaman tak berkesudahan. Semuanya berpadu menciptakan aura misteri yang mencekam. Namun, bagi Rizal, seorang mahasiswa arkeologi yang ambisius, tempat ini justru menjadi surga. Berbekal peta kuno yang didapat dari ayahnya, ia yakin di jantung hutan ini tersimpan jejak peradaban yang hilang. Yakin, Jal? Dari tadi kita cuma muter-muter di sini doang. Keluh Anton, teman sebayanya yang berbadan gempal dan mudah lelah. Keringat membasahi kemeja flanelnya, dan napasnya memburu. Sabar sedikit, Ton. Peta ini nggak mungkin salah. Ayahku bilang, ada sebuah peradaban kuno yang hilang di sini. Kita tinggal cari artefak yang bisa membuktikannya. Jawab Rizal dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia mengamati peta lusuh di tangannya, membandingkannya dengan formasi pohon dan bebatuan di sekeliling. Siska, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, mencoba menenangkan Anton. Sudahlah, Anton, kita sudah sejauh ini. Lagi pula, ini pengalaman yang bagus untuk skripsi kita. Siska adalah sosok yang rasional dan selalu berpikir logis, tetapi bahkan ia pun merasakan ada sesuatu yang aneh di hutan ini. Rambutnya yang diikat ekor kuda tampak sedikit acak-acakan, tanda perjalanan yang berat. Rudy, si pemuda jangkung dan pendiam, berjalan di belakang mereka sambil sesekali mengayunkan parangnya untuk membersihkan semak-semak. Matanya yang tajam terus mengawasi sekeliling, seolah mencari sesuatu yang tersembunyi. Sejak awal, ia merasa tidak nyaman. Hawa dingin yang menyengat, padahal hari masih siang, membuat bulu kuduknya meremang. Mereka melanjutkan perjalanan. Hari semakin sore, dan sinar matahari tak lagi mampu menembus rimbunnya dedaunan. Kabut semakin pekat, membuat jarak pandang mereka terbatas. Keempatnya mulai kehilangan harapan. Namun, saat Anton hampir menyerah, ia terkejut melihat sebuah struktur aneh di kejauhan. "Lihat, apa itu?" seru Anton sambil menunjuk ke depan. Rizal mengangkat kepalanya. Matanya membelalak. Di balik kabut, tampak sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi, dengan kubah yang sudah pudar warnanya. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Itu adalah sebuah masjid tua yang terbuat dari batu-batu besar. Terlihat sangat kokoh, namun diselimuti lumut tebal dan sulur-sulur tanaman. "Masjid di tengah hutan begini?" gumam Siska, takjub. "Ini tidak mungkin." Mereka berjalan lebih dekat. Pagar batu di sekeliling masjid sudah hancur, tetapi bangunan utama, termasuk menaranya, masih berdiri tegak. Jendela-jendela kayu yang diukir dengan detail rumit tampak tertutup rapat. Ada sebuah pelang kayu di depan gerbang, tetapi tulisan di atasnya sudah terlalu pudar untuk dibaca. "Ayo kita lihat lebih dekat," ajak Rizal. Matanya berbinar. Penemuan ini jauh lebih berharga dari sekadar artefak kuno. Ini adalah petunjuk baru, sebuah peradaban yang tidak tercatat dalam buku sejarah. Mereka memasuki halaman masjid. Halaman itu dipenuhi ilalang tinggi dan beberapa pohon Kamboja yang anehnya terlihat sangat rawat. Rizal, dengan insting arkeolognya, mulai memeriksa setiap sudut. Ia menemukan sebuah ukiran aneh di salah satu tiang masjid, mirip dengan simbol yang ada di peta kunonya. "Guys, lihat ini," panggil Rizal. Ukiran ini sama persis dengan yang ada di peta. Siska dan Anton datang menghampiri. Mereka juga terpana. "Apa artinya, Zal?" tanya Siska. "Entahlah," jawab Rizal jujur. "Tapi ini adalah petunjuk. Ini membuktikan bahwa cerita ayahku tentang peradaban yang hilang itu nyata." Malam mulai turun. Hawa dingin menusuk tulang.
Mereka memutuskan untuk bermalam di teras masjid, tempat yang dianggap lebih aman daripada di dalam hutan. Siska memasak mie instan dengan kompor portabel, sementara Rudi menyiapkan tenda. Rizal dan Anton sibuk mendokumentasikan temuan mereka. Saat mereka duduk melingkar di teras masjid, menikmati mie hangat, Anton merasa ada yang mengawasi. Ia menoleh ke belakang, tetapi hanya melihat kegelapan hutan. "Kalian gak ngerasa ada yang aneh, ya?" bisiknya. "Aneh apanya? Udara di sini memang dingin, Ton," jawab Siska, mencoba bercanda. Namun, suaranya terdengar tidak meyakinkan. Bukan itu. Aku ngerasa kayak ada yang ngawasin kita," kata Anton lagi. Suaranya bergetar. "Mungkin cuma sugesti." "Udah, makan aja mie-nya, biar tenang," saran Rudi. Namun, tatapannya tak lepas dari kegelapan hutan. Ia juga merasakan hal yang sama. Malam itu, mereka tidur dengan gelisah. Siska terbangun saat tengah malam. Ia mendengar bisikan-bisikan aneh yang tidak bisa ia mengerti, seperti suara mantra kuno yang dibaca berulang kali. Suara itu berasal dari dalam masjid. Siska menggenggam erat senternya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba membangunkan Rizal, tapi temannya itu tidur terlalu pulas. Akhirnya, ia mencoba memejamkan mata lagi, berharap suara itu hanyalah mimpi buruk. Sementara itu, Rudi terbangun karena merasakan hawa dingin yang luar biasa. Ia melihat keluar tenda. Di antara pepohonan, ia melihat sebuah bayangan hitam yang bergerak cepat dan menghilang. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, tetapi gerakannya sangat lincah. Rudi memeluk lututnya, berusaha menenangkan diri. Ia tidak berani menceritakan apa yang ia lihat, takut dianggap gila oleh teman-temannya. Ia hanya berharap pagi segera datang. Pagi datang, membawa serta cahaya dan sedikit kehangatan. Namun, kengerian yang mereka rasakan semalam tidak hilang. Siska menceritakan bisikan aneh yang ia dengar, sementara Rudi hanya diam, tidak berani mengungkapkan apa yang ia lihat. Anton, yang sudah bangun lebih awal, terlihat pucat. "Senterku hilang," katanya dengan suara serak. "Aku yakin semalam aku letakkan di sini." Mereka mulai mencari senter, kompas, dan beberapa peralatan lain yang mereka letakkan di luar tenda tidak ada. Mereka saling menatap. Panik. "Tadi malam kamu yang taruhkan, Ton?" tanya Siska. Suaranya penuh selidik. "Iya, Siska. Aku yakin. Aku ingat persis aku taruh di sebelah tas kita." Anton membela diri. "Jangan-jangan kalian lupa?" tanya Rudi, meskipun ia sendiri merasa ada yang tidak beres. "Tidak mungkin. Aku ingat, Rudi. Bahkan kompas yang kita pakai tadi pagi untuk mengecek posisi kita juga tidak ada," sahut Rizal, yang ikut panik. Ketegangan mulai memuncak. Kepercayaan di antara mereka terkikis. Mereka saling menyalahkan, memunculkan argumen-argumen tak berdasar. Di tengah kepanikan, Rizal memutuskan untuk kembali ke masjid. Ia butuh jawaban. Ia memisahkan diri dari teman-temannya, meninggalkan mereka yang masih sibuk berdebat. Di dalam masjid, Rizal menemukan sebuah ukiran kuno di dinding, persis di balik mimbar. Ukiran itu adalah lambang yang sama dengan yang ada di peta kunonya, tetapi kali ini jauh lebih besar dan lebih detail. Rizal mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto. Ia mencoba memecahkan makna dari ukiran itu, tetapi ia tidak bisa. Ia melirik sekeliling masjid. Ada yang tidak beres. Bangunan itu tampak kuno, tetapi tidak ada debu atau sarang laba-laba. Bahkan karpet di dalamnya tampak bersih, seolah baru saja disapu. Jendela-jendela kayu yang tertutup rapat, entah bagaimana, memancarkan cahaya redup dari dalam. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Rizal menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia merasa merinding. Ia memaksakan diri untuk berpikir logis. Mungkin itu hanya suara angin atau mungkin. Ia tidak berani melanjutkan pikirannya. Di luar, Siska dan Anton masih berdebat. Rudi yang merasa risih, memisahkan diri. Ia pergi mencari air di sungai kecil yang ia lihat tadi malam.
Saat ia sampai di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Ada jejak kaki yang sangat besar dan aneh di lumpur. Jejak itu tidak seperti jejak kaki manusia biasa. Ukurannya hampir 2 kali lipat ukuran kaki normal dan jari-jarinya tampak panjang. Rudy mengambil parangnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengikuti jejak itu, yang membawanya kembali ke hutan. Jejak itu berakhir di dekat sebuah pohon beringin yang sangat besar. Di sana, Rudy melihat sisa-sisa api unggun yang sudah padam, seolah-olah seseorang baru saja berkemah di sana. Namun, tidak ada orang atau barang-barang di sekitarnya. Ia kembali ke sungai, dan ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di bawah salah satu batu besar, ia menemukan kompas dan senter mereka yang hilang. Ia segera mengambilnya dan bergegas kembali ke masjid, di mana ia melihat Siska dan Anton yang masih berdebat. "Ini," kata Rudy, memberikan senter dan kompas itu pada Anton. "Aku menemukannya di sungai." Anton terkejut. "Bagaimana bisa? Kita tidak pernah ke sungai." "Aku juga tidak tahu. Tapi jejak kaki yang aneh itu." Rudy terdiam, tidak melanjutkan perkataannya. Ia tahu, mereka tidak akan percaya. Rizal akhirnya kembali. Ia melihat teman-temannya yang masih tegang. "Sudahlah, kita tidak bisa berdebat terus. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi di sini." Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul seorang kakek tua yang bertongkat. Rambut dan janggutnya putih semua, dan matanya tampak sangat tua dan bijaksana. Ia berjalan pelan, tetapi setiap langkahnya terasa sangat mantap. "Kalian tidak seharusnya berada di sini, anak-anak," kata kakek itu. Suaranya serak namun tegas. "Pergilah sebelum malam tiba. Masjid ini bukan untuk kalian." Mereka terkejut. "Siapa Bapak?" tanya Rizal. "Aku hanyalah penjaga. Masjid ini adalah pintu gerbang. Pintu gerbang menuju kampung sebelah. Jika kalian tetap di sini, kalian akan terjebak di antara dua dunia," jelas kakek itu. "Apa maksud Bapak?" tanya Siska. Suaranya bergetar. "Dunia manusia dan dunia jin. Tempat ini adalah perbatasan di mana kedua dunia ini bertemu. Masjid ini dibangun untuk memisahkan mereka. Tapi sekarang, pintu itu sudah goyah," jelas kakek itu. Pandangannya mengarah ke dalam masjid. Mereka semua terdiam, mencerna kata-kata kakek itu. "Pergilah," ulang kakek itu. "Jangan sampai kalian menjadi bagian dari mereka." Tanpa menunggu jawaban, kakek itu berbalik dan berjalan perlahan. Dalam sekejap mata, ia menghilang di balik kabut, seolah-olah ia tidak pernah ada. Mereka semua saling menatap, bingung dan ketakutan. "Bagaimana kita tahu kalau dia tidak bohong?" tanya Anton, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku tidak tahu," jawab Rizal. "Tapi, aku percaya padanya." Ia merasa ada kebenaran dalam kata-kata kakek tua itu. Mereka kembali ke teras masjid, di mana mereka seharusnya merasa aman, tetapi sekarang, tempat itu terasa seperti jebakan. Malam akan segera tiba. Mereka tahu mereka harus membuat keputusan. Kembali ke hutan yang berbahaya, atau tetap di masjid yang penuh misteri. Pilihan yang sangat sulit. Malam itu, mereka berempat duduk dalam kebisuan yang canggung di teras masjid. Perkataan kakek tua itu terus terngiang di kepala mereka, menumbuhkan bibit-bibit ketakutan yang kian besar. Siska, yang biasanya paling logis, terlihat paling gelisah. Ia terus membolak-balik buku catatan kecilnya, mencatat setiap detail yang ia lihat dan dengar, seolah dengan begitu ia bisa menguasai situasi yang tak terkendali ini. "Bagaimana kalau kita pulang saja?" bisik Anton, suaranya parau. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya lagi. "Aku nggak peduli lagi sama skripsi atau artefak. Aku cuma mau keluar dari tempat ini." Rizal menghela napas. "Kita nggak bisa, Ton. Lihat, kompas kita nggak berfungsi. Jalan yang kita lalui tadi sepertinya menghilang. Kita tersesat." Rizal mencoba terdengar rasional, tapi ia juga tidak yakin. Ia memeriksa kompas yang ditemukan Rudy, tetapi jarumnya terus berputar liar,
tidak menunjuk ke arah manapun. Pasti ada jalan, sahut Siska, mencoba mencari celah. Kita bisa mengikuti jejak kaki kita sendiri. Sudah dicoba. SIS, jejak kaki kita sudah hilang, ditutupi kabut dan lumut. Tempat ini aneh, jawab Rudy, suaranya datar, tetapi matanya memancarkan kekhawatiran yang mendalam. Dan jejak kaki yang kutemukan di sungai tadi, itu bukan jejak kaki manusia. Anton menggigil. Jadi, kita benar-benar terjebak. Tiba-tiba, dari dalam masjid, terdengar suara gemuruh pelan, seperti suara pintu batu yang bergeser. Mereka semua menoleh, menahan napas. Suara itu menghilang secepat ia datang, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menyesakan. Rizal, didorong oleh rasa penasaran dan keyakinan bahwa jawaban ada di dalam masjid, memutuskan untuk masuk. Aku harus mencari tahu. Mungkin ada petunjuk lain di dalam. Zal, jangan gila. Siska mencoba menahannya, tapi Rizal sudah beranjak. Tunggu di sini, kata Rizal, sambil mengambil senter yang ia temukan. Sinar senter menembus kegelapan di dalam masjid. Ia berjalan perlahan, memeriksa setiap sudut, setiap pilar, dan setiap ukiran di dinding. Ia kembali ke ukiran yang ia temukan pagi tadi. Ukiran itu adalah sebuah lingkaran dengan pola-pola rumit di dalamnya, mirip dengan pola yang ada di kompas. Ia mencoba menyentuh ukiran itu. Saat jarinya menyentuh pola di dinding, ukiran itu tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Pola di dinding itu mulai berkedip, seolah merespon sentuhan Rizal. Jantung Rizal berdegup kencang. Ia mengeluarkan kompas yang mereka temukan dan meletakkannya di dekat ukiran itu. Ajaib! Jarum kompas yang tadinya berputar liar, kini menunjuk ke arah tertentu, ke sebuah sudut gelap di dalam masjid. Di sana, Rizal menemukan sebuah pintu kayu yang tertutup rapat, tersembunyi di balik tumpukan karpet usang. Pintu itu diukir dengan simbol yang sama dengan yang ada di dinding dan di kompas. Rizal sadar, kompas ini bukan sekadar alat penunjuk arah. Ini adalah kunci. Ia kembali ke teman-temannya. Aku menemukan sesuatu, katanya dengan suara berbisik. Pintu tersembunyi. Anton dan Siska menatapnya tak percaya. Pintu apa? Zal? Jangan macam-macam, kata Anton. Wajahnya pucat. Pintu itu diukir dengan simbol yang sama persis dengan yang ada di peta dan di kompas. Aku yakin, ini adalah jalan keluar. Atau, jalan masuk ke tempat yang kakek tua itu sebut, kampung sebelah. Jawab Rizal, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Siska menelan ludah. Tapi, kakek itu bilang itu berbahaya. Mungkin dia bohong. Mungkin ini satu-satunya cara kita bisa keluar dari sini. Jika kita tidak mencobanya, kita akan terjebak selamanya di sini, dalam kegelapan ini. Rizal mencoba meyakinkan mereka. Ia tahu argumennya terdengar nekat, tapi ia juga tahu tidak ada pilihan lain. Aku nggak mau ikut, kata Anton tegas. Aku lebih baik terjebak di sini daripada masuk ke tempat yang nggak jelas itu. Aku juga, Siska mengangguk, mendukung keputusan Anton. Aku setuju dengan Anton. Rizal, ini terlalu berbahaya. Kalau begitu, aku akan pergi sendirian, kata Rizal, sambil menatap Rudy. Rudy, kamu ikut denganku. Rudy terdiam sejenak. Ia melihat ke mata Rizal, dan ia melihat tekad yang sama seperti dirinya. Ia mengangguk. Aku ikut. Rudy, jangan gila, teriak Siska, tak percaya. Kita nggak bisa diam saja di sini. Kita harus tahu apa yang ada di balik pintu itu. Mungkin itu memang jalan keluar, kata Rudy, sambil memegang parangnya erat-erat. Ia tahu, ada risiko besar yang menanti mereka. Tapi ia lebih takut pada ketidakpastian daripada bahaya yang jelas di depan mata. Rizal, Rudy, Siska, dan Anton kini terpecah. 2 orang memilih untuk maju, 2 orang lagi memilih untuk menunggu. Mereka berdiri di hadapan pintu kayu misterius, di antara keyakinan dan ketakutan. Rizal dan Rudy menatap pintu kayu di hadapan mereka. Rizal mengeluarkan kompas itu,
meletakkannya di dekat ukiran yang ada di pintu. Kompas itu bergetar, dan pola-pola di pintu mulai bersinar dengan cahaya redup. Pintu itu perlahan-lahan bergeser, terbuka, menampilkan sebuah lorong yang gelap dan lembab. Aroma tanah basah dan lumut menyeruak, menusuk hidung. "Siap?" bisik Rizal. Rudi mengangguk. Dengan langkah mantap, mereka memasuki lorong itu. Siska dan Anton menahan napas, menyaksikan kedua teman mereka menghilang di balik kegelapan. Mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan menanti di sana. Lorong itu terasa sangat panjang. Mereka berjalan selama beberapa menit, yang terasa seperti berjam-jam, hingga akhirnya mereka melihat cahaya di ujung lorong. Cahaya itu bukan cahaya senter, melainkan cahaya alami, seperti cahaya matahari sore. Mereka saling pandang, bingung, tetapi juga sedikit lega. Mereka keluar dari lorong itu, dan apa yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Mereka tidak lagi berada di dalam hutan. Mereka berada di sebuah perkampungan yang terlihat sangat hidup. Ada rumah-rumah kayu dengan atap jerami, jalanan yang terbuat dari tanah, dan beberapa orang lalu lalang. Mereka melihat seorang ibu yang sedang menumbuk padi, beberapa anak kecil yang bermain, dan seorang kakek yang sedang duduk di depan rumah, merokok. "Kita berhasil," seru Rizal, lega. "Kita berhasil keluar." Rudi tidak seoptimis Rizal. Ia merasakan aura yang berbeda. Hawa dingin yang ia rasakan di hutan tidak ada di sini, digantikan oleh hawa yang aneh. Hening. Tidak ada suara burung, tidak ada suara jangkrik, bahkan suara angin pun tidak ada. Semua terasa sunyi, seolah-olah semua orang di sana sedang berakting. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, mengamati perkampungan itu. Di ujung jalan, mereka melihat sebuah gapura besar yang terbuat dari kayu. Sebuah pelang tergantung di atasnya, bertuliskan, "Selamat datang di Kampung Jin." Rizal dan Rudi saling bertatapan, ketakutan. Perkataan kakek tua itu ternyata benar. Mereka telah memasuki dunia lain. Dunia yang dihuni oleh para makhluk tak kasat mata yang selama ini hanya ada di cerita-cerita. Rizal merasa lututnya lemas. Ia tidak menyangka penemuan arkeologinya akan membawanya sejauh ini. Mereka melihat sekeliling. Beberapa orang di sana mulai melihat ke arah mereka. Pandangan mereka aneh, kosong, tetapi dengan senyuman yang terlalu lebar. Salah satu dari mereka, seorang perempuan muda, melambaikan tangan, mengajak mereka untuk bergabung. "Kita harus pergi dari sini, Zal," bisik Rudi. Suaranya bergetar. "Iya, ayo kembali ke lorong itu," jawab Rizal. Mereka berbalik, mencoba kembali ke lorong tempat mereka datang, tetapi lorong itu tidak ada. Di tempat lorong itu seharusnya berada, hanya ada sebuah tebing curam dan jurang yang dalam, diselimuti kabut. Pintu itu lenyap. Mereka benar-benar terjebak. Rasa panik mencengkeram mereka. Mereka bersembunyi di balik pohon beringin, mengamati penduduk kampung Jin yang mulai berjalan ke arah mereka. Suara mereka kini terdengar jelas. Gumaman-gumaman aneh, bukan dalam bahasa manusia. Senyum di wajah mereka semakin lebar, semakin menyeramkan. "Kita harus keluar dari sini, apapun caranya," bisik Rizal. Napasnya memburu. Ia memeluk tasnya erat-erat, di mana ia menyimpan peta kuno dan kompas yang menjadi kunci ke pintu ini. Ia tahu, mungkin itu juga satu-satunya jalan keluar mereka. Tapi apakah mereka bisa kembali ke masjid sebelum para jin itu berhasil menangkap mereka? Teras masjid terasa dingin dan mencekam. Kabut tebal yang menyelimuti hutan di sekitar mereka seolah-olah semakin memadat, menjebak mereka dalam ketidakpastian. Rizal dan Rudi, dengan tekad yang bulat, berdiri di depan pintu kayu misterius di dalam masjid, sementara Siska dan Anton menatap mereka dengan mata penuh ketakutan. "Rizal, ini gila," bisik Siska. Suaranya bergetar. "Kita bahkan tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Kakek itu sudah memperingatkan kita." "Aku tahu, SIS," jawab Rizal. Pandangannya tidak lepas dari pintu. "Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kompas kita mati. Kita tidak bisa menemukan jalan pulang. Mungkin ini satu-satunya cara." "Anton,
yang selama ini selalu menjadi yang pertama panik, kini tampak lebih tenang, tapi dengan nada putus asa. Apa yang kamu harapkan, Jal? Kita akan melompat ke dunia lain? Dunia jin? Kamu dengar sendiri kakek itu bilang apa? Mereka akan mencoba mengubah kita. Mungkin kakek itu hanya melebih-lebihkan. Rizal mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan teman-temannya. Bagaimana jika kampung sebelah itu hanyalah sebuah peradaban kuno yang hilang, yang tersembunyi di balik dimensi lain? Siska menelan ludah, tidak yakin. Dan bagaimana jika dia benar? Kita akan mempertaruhkan nyawa kita hanya karena rasa ingin tahu. Rizal terdiam. Ia tahu Siska benar. Rasa ingin tahu arkeologisnya telah mengalahkan naluri bertahan hidupnya. Namun, ia juga tahu ia tidak bisa mundur. Mereka sudah terlalu jauh. Berbalik sekarang, dengan jalan yang tak lagi bisa ditemukan, sama saja dengan bunuh diri. Dengar, kata Rizal. Suaranya meyakinkan. Kita tidak akan masuk begitu saja. Kita akan menggunakan kompas ini sebagai kunci. Begitu kita berhasil membuka pintunya, kita akan mengintip. Jika kita melihat sesuatu yang aneh, kita akan segera mundur. Rudy mengangguk setuju. Ia adalah tipe orang yang lebih suka menghadapi masalah daripada melarikan diri darinya. Siska, Anton, kalian tunggu di sini. Jika dalam 10 menit kami tidak kembali, kalian cari jalan keluar sendiri. Apa? Seru Anton. Kalian akan meninggalkan kami? Tidak, jawab Rudy. Kami akan melindungi kalian. Tapi jika sesuatu terjadi pada kami, kalian harus tetap hidup. Siska terdiam, menatap Rizal dan Rudy. Ia melihat tekad di mata mereka. Sebuah tekad yang tak bisa ia bantah. Ia tahu, berdebat tidak akan ada gunanya. Rizal dan Rudy sudah membuat keputusan. Baik, kata Siska. Akhirnya, tapi, hati-hati. Rizal mengangguk. Ia mengeluarkan kompas dari tasnya. Di dalam masjid yang gelap, kompas itu tampak bersinar redup. Ia meletakkannya di celah antara ukiran di pintu. Dengan hati-hati, ia memutar kompas itu, membiarkan jarumnya menunjuk ke arah yang sama dengan yang ditunjukkan oleh ukiran di dinding. Tiba-tiba, ukiran di pintu itu bersinar terang. Pintu kayu itu bergetar, dan dari sela-sela bingkainya, muncul cahaya keemasan yang terang. Perlahan, pintu itu terbuka, menampilkan sebuah lorong yang tidak seperti lorong yang mereka bayangkan. Itu bukan lorong batu yang gelap, melainkan sebuah lorong yang terbuat dari akar-akar pohon besar yang saling melilit, membentuk sebuah terowongan alami. Udara di sana terasa sejuk, dan aroma bunga-bunga yang wangi menusuk hidung mereka. Siska dan Anton terkesima. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa sebuah lorong seindah itu bisa berada di balik pintu misterius. Rizal dan Rudy saling pandang. Rasa penasaran mereka mengalahkan rasa takut. Ayo, bisik Rizal. Mereka berdua masuk ke dalam lorong itu, meninggalkan Siska dan Anton di ambang pintu, menatap mereka hingga tubuh mereka hilang di balik tikungan lorong. Siska dan Anton merasa lega. Mungkin kakek itu memang melebih-lebihkan. Mungkin di sana tidak ada jin, melainkan peradaban kuno yang damai, yang tersembunyi dari dunia luar. Namun, perasaan lega itu tidak bertahan lama. Dari dalam masjid, mereka mendengar suara aneh, seperti gumaman-gumaman dalam bahasa yang tidak mereka kenali. Suara itu semakin lama semakin keras, semakin dekat. Siska dan Anton saling menatap. Panik. Kita harus masuk, teriak Siska. Aku nggak mau ditinggal di sini sendirian. Anton mengangguk setuju. Mereka berdua melompat ke dalam lorong, meninggalkan masjid dan kegelapan hutan di belakang mereka. Lorong yang terbuat dari akar-akar pohon itu berakhir di sebuah celah besar. Rizal dan Rudy keluar dari celah itu dan menemukan diri mereka berada di sebuah perkampungan yang terlihat sangat hidup. Suara-suara tawa anak-anak, bisikan-bisikan orang dewasa, dan suara-suara alat-alat kerja memenuhi udara. Perkampungan itu terlihat sangat normal. Mereka melihat sebuah gapura di ujung jalan, bertuliskan, "Selamat datang di kampung sejuk asri." Rizal dan Rudy menghela napas lega.
Kakek tua itu ternyata salah. Ini hanyalah sebuah perkampungan biasa. Rasa ingin tahu mereka pun bangkit. Mereka memutuskan untuk berjalan-jalan mengelilingi kampung itu, berharap bisa menemukan jawaban atas misteri masjid tua itu. Mereka melihat sekelompok orang sedang mengobrol di sebuah warung kopi. Rizal dan Rudi memberanikan diri untuk mendekat. Salah satu dari mereka, seorang kakek tua dengan senyum ramah, menyapa mereka. "Selamat datang, anak muda," katanya. "Kalian tamu baru?" "Ya, kami tersesat," jawab Rizal, mencoba menyembunyikan kecemasannya. "Tersesat? Jangan khawatir. Semua yang datang ke sini adalah tamu kami," kata kakek itu. Senyumnya semakin lebar. Rizal dan Rudi dijamu dengan sangat ramah. Kakek itu mengajak mereka duduk di warung kopi, dan ia menawarkan mereka makanan dan minuman. Rizal melihat ke meja. Di sana ada piring-piring berisi makanan. Namun, yang aneh adalah makanan itu terlihat seperti dedaunan kering yang diatur sedemikian rupa hingga menyerupai nasi dan lauk pauk. Minuman di cangkir mereka adalah cairan hitam pekat yang berbau aneh. Rizal menelan ludah. Perasaannya mulai tidak enak. Ia teringat akan perkataan kakek tua di hutan. Mereka adalah jin. Mereka tidak makan dan minum seperti manusia. "Kenapa tidak dimakan, Nak?" tanya kakek itu. Senyumnya tidak pudar. "Kami sudah makan," jawab Rizal, mencoba tersenyum. "Ah, jangan malu-malu," kata kakek itu. Matanya memancarkan cahaya aneh. "Makanan ini adalah yang terbaik. Jika kalian memakannya, kalian akan menjadi bagian dari kami selamanya." Rasa takut mencengkeram Rizal. Ia menoleh ke arah Rudi, dan ia melihat Rudi juga panik. Rudi melirik ke arah anak-anak yang bermain di jalan. Tawa mereka terdengar riang, tetapi mata mereka kosong dan tanpa ekspresi. Anak-anak itu tidak berlari, tidak melompat. Mereka hanya berjalan, berputar-putar dalam lingkaran, seolah-olah sedang diatur oleh sebuah kekuatan tak terlihat. Rizal dan Rudi bangkit dari tempat duduk mereka. "Terima kasih, tapi kami harus pergi," kata Rizal. Suaranya bergetar. "Pergi? Kemana?" tanya kakek itu. Wajahnya yang tadinya ramah, kini berubah menjadi senyuman sinis. "Kalian pikir kalian bisa pergi? Kalian sudah memasuki kampung kami. Kalian adalah milik kami sekarang." Tiba-tiba, suara-suara di perkampungan itu berhenti. Semua orang, dari anak-anak hingga kakek-kakek, berbalik dan menatap mereka. Mata mereka semua kosong, dan senyum mereka yang terlalu lebar membuat bulu kuduk Rizal meremang. "Kejar mereka!" teriak kakek itu. Rizal dan Rudi berlari. Mereka tidak tahu harus kemana. Mereka berlari ke arah berlawanan dari gapura, ke arah perkampungan yang lebih dalam. Mereka melewati rumah-rumah yang terlihat normal, tetapi di dalamnya tidak ada perabotan, hanya kegelapan yang pekat. Mereka melewati kebun-kebun yang ditanami bunga-bunga layu. Di belakang mereka, para jin mulai mengejar. Mereka tidak berlari, mereka melayang dengan kecepatan yang mengerikan. Gumaman-gumaman mereka semakin keras, semakin menakutkan, seperti suara-suara yang didengar Siska di malam hari. Rizal melihat sebuah pohon yang sangat besar di tengah perkampungan. Di bawah pohon itu, ada sebuah sumur tua. Rizal melihat sebuah cahaya yang memancar dari sumur itu. Ia yakin, itu adalah jalan keluar mereka. "Rudi, ke sana!" teriak Rizal. Mereka berlari sekuat tenaga. Para jin semakin dekat. Tangan-tangan kurus mereka mencoba meraih Rizal dan Rudi. Rudi mengayunkan parangnya, mencoba menghalau mereka, tetapi parangnya hanya menembus tubuh mereka, seolah-olah mereka tidak terbuat dari materi. "Kita harus melompat ke sumur itu," teriak Rizal. Saat mereka sampai di sana, Rudi mengangguk. Mereka melompat ke dalam sumur, dan saat mereka melayang di udara, mereka mendengar teriakan-teriakan para jin yang marah. Mereka jatuh ke dalam air yang sangat dingin. Saat mereka naik ke permukaan, mereka melihat cahaya di atas mereka. Itu adalah langit-langit masjid. Mereka berhasil kembali ke dunia manusia. Di dalam masjid, Siska dan Anton, yang sudah ketakutan,
berlari ke arah mereka. Mereka melihat Rizal dan Rudi yang basah kuyup, dengan wajah pucat. "Kalian baik-baik saja?" tanya Siska, suaranya bergetar. Mereka nyata," kata Rizal, suaranya parau. Namun, di dalam masjid, mereka melihat sebuah bayangan gelap yang bergerak cepat di antara pilar-pilar. Bayangan itu bukan bayangan mereka. Itu adalah bayangan lain. Mereka menoleh ke belakang, dan mereka melihat pintu sumur itu terbuka. Dari dalamnya, muncul sesosok makhluk aneh, dengan mata yang merah menyala dan senyum yang mengerikan. Makhluk itu melompat keluar, dan ia tidak sendirian. Ada banyak makhluk lain yang mengikuti di belakangnya. "Sial!" teriak Rudi. "Mereka mengikuti kita." Mereka berempat kini terjebak di dalam masjid, dengan puluhan jin yang mengelilingi mereka. Mereka menyadari, mereka telah membuka pintu ke dunia lain. Dan sekarang, dunia itu telah datang untuk mereka. Saat Rizal dan Rudi menghilang ke dalam lorong, Siska dan Anton dibekap ketakutan. Mereka berdua berdiri membeku di teras masjid, menatap pintu yang tertutup di depan mereka. Hati mereka berdegup kencang, diselimuti oleh rasa cemas yang tak tertahankan. Siska berusaha menenangkan dirinya, mencoba mencari jawaban logis atas situasi yang tak masuk akal ini. "Kita nggak bisa cuma nunggu di sini, Ton," bisik Siska, suaranya parau. "Kita harus melakukan sesuatu." Anton hanya menggeleng, wajahnya pucat pasi. Aku nggak bisa. Aku takut." Yes." Siska menghela napas. Ia tahu, ketakutan Anton telah menguasai dirinya. Ia memutuskan untuk bertindak. "Kalau begitu, aku akan masuk. Aku harus tahu apa yang terjadi pada mereka." Sebelum Anton sempat menahan, Siska sudah melangkah ke ambang pintu. Ia mendengar bisikan-bisikan aneh yang didengarnya semalam. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Suara itu berasal dari dalam masjid. Siska memaksa kakinya melangkah masuk, mencari sumber suara. Di dekat mimbar, ia melihat sebuah kitab kuno yang terbuka, tergeletak di lantai. Kitab itu bukan kitab biasa. Halamannya terbuat dari kulit yang sudah tua, dan tulisannya bukan tulisan Arab, melainkan tulisan kuno yang tidak Siska kenali. Siska membuka halaman-halaman kitab itu dengan tangan gemetar. Di salah satu halaman, ada sebuah gambar. Gambar itu menunjukkan seorang kiai tua yang sedang membangun sebuah masjid. Gambar itu diikuti oleh tulisan-tulisan yang menceritakan sebuah kisah. Dengan pengetahuan yang ia miliki tentang sejarah dan bahasa kuno, Siska mencoba menerjemahkannya. Seorang kiai yang sangat dihormati membangun masjid ini untuk memisahkan dunia manusia dan dunia jin. Kiai itu ingin menutup pintu gerbang yang menghubungkan kedua dunia, yang secara tidak sengaja ia buka. Namun, usahanya gagal. Masjid ini, yang seharusnya menjadi penutup, malah menjadi pintu yang goyah, yang memungkinkan para jin untuk datang dan pergi ke dunia manusia. Siska terdiam, menelan ludah. Ia membalik halaman lagi. Setiap kali pintu itu terbuka, semakin banyak jin yang datang ke dunia manusia. Kiai itu memperingatkan, jika suatu saat pintu itu dibuka oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan, maka pintu itu akan terbuka selamanya, dan dunia manusia akan tenggelam dalam kegelapan. Satu-satunya cara untuk menutup pintu itu adalah dengan pengorbanan yang tulus, mengorbankan sesuatu yang paling berharga di dalam diri seseorang. Siska menutup kitab itu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke arah Anton. "Ton, kita dalam bahaya besar. Kita harus menemukan Rizal dan Rudi, dan kita harus segera menutup pintu itu." Tiba-tiba, suara-suara di dalam masjid berhenti. Siska dan Anton saling pandang. Panik. Mereka menyadari, mereka tidak sendirian. Mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan mereka mendengar langkah-langkah kaki yang bukan langkah kaki manusia. "Kita harus keluar dari sini," bisik Anton. "Tidak, kita tidak bisa," kata Siska. "Rizal dan Rudi, mereka akan terjebak di sana." Anton, yang sudah kehilangan akal sehatnya, tidak peduli. Ia berlari ke arah pintu utama masjid, tetapi pintu itu sudah tertutup, tidak bisa dibuka.
Mereka terjebak di dalam masjid. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul dari sudut-sudut ruangan, mendekati mereka. Siska dan Anton berpelukan, ketakutan, menyesali keputusan mereka untuk memasuki masjid ini. Mereka tahu, petaka yang mereka hadapi sekarang adalah akibat dari rasa ingin tahu yang tak terkendali. Mereka harus menemukan Rizal dan Rudi, dan mereka harus menemukan cara untuk menutup pintu itu, sebelum semuanya terlambat. Di dalam kampung sebelah, Rizal dan Rudi masih berlari. Kaki mereka terasa berat, napas mereka memburu. Di belakang mereka, para jin terus mengejar. Tawa sinis mereka menggema di antara rumah-rumah yang kosong. Rizal dan Rudi tidak lagi melihat ke arah mana mereka berlari. Mereka hanya berlari, berharap bisa menemukan jalan keluar. Mereka berlari melewati sebuah warung makan. Papan namanya bertuliskan, Warung Makan Barokah. Rizal dan Rudi, yang sudah kelelahan, melihat ke dalam. Di sana, ada seorang sosok tua yang ramah, sedang melayani beberapa orang. Sosok itu menoleh ke arah Rizal dan Rudi, dan ia tersenyum, mengundang mereka masuk. Rizal dan Rudi saling pandang, ragu-ragu. Mereka tahu, ini mungkin adalah jebakan. Tetapi, kaki mereka sudah tidak kuat lagi untuk berlari. Mereka memutuskan untuk masuk. Sosok tua itu, yang menyebut dirinya sebagai Mbah Suro, menjamu mereka dengan sangat ramah. Ia memberikan mereka minum dan makanan. Rizal melihat makanan yang diberikan oleh Mbah Suro, yang terlihat normal, seperti nasi dan ayam goreng. Rizal mengambil piring dan mencoba memakannya. Namun, saat ia menyentuhnya, ia merasa jijik. Nasi itu terasa seperti tanah yang digiling, dan ayam gorengnya terasa seperti daun kering. Rizal menelan ludah, mencoba untuk tidak terlihat jijik. Rudi juga merasakan hal yang sama. Ia melihat Mbah Suro, dan ia melihat matanya yang memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Senyum Mbah Suro terlihat tulus, tapi ada sesuatu yang gelap di dalamnya. "Kenapa tidak dimakan, Nak?" tanya Mbah Suro. "Ini makanan terbaik di sini. Jika kalian memakannya, kalian akan menjadi bagian dari kami. Kekuatan kalian akan bangkit, dan kalian akan menjadi abadi." Rizal dan Rudi tahu, ini adalah jebakan. Mereka harus keluar dari tempat ini. Sekarang juga, mereka bangkit dari tempat duduk mereka. "Terima kasih, Mbah, tapi kami harus pergi," kata Rizal. Tawa Mbah Suro menggema di dalam warung itu. "Pergi? Kemana? Kalian sudah berada di dalam perutku. Kalian tidak akan bisa pergi." Saat Mbah Suro mengatakan itu, orang-orang yang duduk di warung itu bangkit. Mata mereka semua berubah menjadi merah menyala, dan senyum mereka yang tadinya normal, kini menjadi senyum yang mengerikan. Tangan-tangan mereka yang kurus dan panjang mencoba meraih Rizal dan Rudi. Rizal dan Rudi melompat keluar warung. Mereka berlari sekuat tenaga. Kali ini, Mbah Suro dan para pengikutnya tidak mengejar mereka. Mereka hanya berdiri di sana, menatap mereka, tertawa sinis. "Mereka tidak perlu mengejar kita," bisik Rudi. "Mereka hanya perlu menunggu kita lelah. Lalu, mereka akan mengubah kita." Rizal menoleh ke belakang. Di belakang mereka, sebuah bayangan hitam besar mulai muncul. Bayangan itu bergerak sangat cepat, lebih cepat dari mereka. Rizal tahu, mereka tidak akan bisa lari. Namun, di tengah kepanikan, Rizal melihat sebuah pohon yang sangat tua. Di bawah pohon itu, ada sebuah batu besar yang diukir dengan simbol yang sama dengan yang ada di peta dan kompasnya. Rizal tahu, ini adalah petunjuk. Ini adalah jalan keluar mereka. Rudi juga melihat batu itu. Mereka berlari ke arah batu itu. Di belakang mereka, bayangan itu semakin dekat, dan Rizal bisa merasakan napas dinginnya di tengkuknya. "Lompati batu itu," teriak Rizal. Rudi dan Rizal melompat ke atas batu itu, dan saat mereka mendarat, mereka merasakan sensasi aneh. Dunia di sekitar mereka berputar, dan mereka jatuh ke dalam kegelapan. Mereka mendarat di lantai masjid. Di depan mereka, ada Siska dan Anton yang ketakutan, dikelilingi oleh bayangan-bayangan gelap. Rizal dan Rudi menyadari,
Mereka tidak sendiri. Para jin sudah berada di dalam masjid. Mereka tidak bisa lagi lari. Mata mereka berempat bertemu. Rasa takut, penyesalan, dan putus asa menyelimuti mereka. Mereka tahu, ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Mereka telah membuka pintu ke dunia lain, dan sekarang, dunia itu telah datang untuk mereka. Masjid itu kini menjadi arena pertempuran yang tak seimbang. Puluhan jin, dengan mata merah menyala dan senyum mengerikan, mengelilingi Rizal, Rudy, Siska, dan Anton. Udara terasa dingin, dan suara gumaman mereka semakin keras, seolah merasuki pikiran mereka. Siska dan Anton menjerit ketakutan, bersembunyi di balik Rizal dan Rudy. "Kita harus keluar!" teriak Anton. Suaranya pecah. Rizal menggeleng. "Tidak bisa, Ton. Pintu sudah tertutup." Ia tahu, tidak ada jalan keluar. Mereka terjebak, dan para jin itu akan mengubah mereka menjadi bagian dari dunia mereka. Rizal memeluk erat tasnya, di mana peta kuno dan kompas, yang menjadi kunci, masih tersimpan. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam masjid, suara yang mereka kenali. Itu adalah suara kakek tua yang mereka temui sebelumnya. "Pergilah, jangan ganggu mereka." Para jin itu menoleh ke arah sumber suara. Di sana, di sudut masjid, berdiri sang kakek tua, memegang tongkat kayu yang bersinar redup. Mata para jin itu memancarkan kebencian. Salah satu dari mereka, sosok tertinggi dan paling mengerikan, melangkah maju. "Kau pengkhianat. Kau berjanji akan membiarkan kami melewati batas." "Aku tidak pernah berjanji. Tugasku adalah menjaga keseimbangan," jawab kakek itu. Suaranya tenang namun penuh otoritas. Kakek itu menoleh ke arah Rizal. "Pintu ini hanya bisa ditutup dengan pengorbanan. Nak, sesuatu yang paling berharga." "Apa yang harus kami korbankan?" teriak Rizal. "Cinta, harapan, atau nyawa?" jawab kakek itu. "Pengorbanan itu harus tulus." Mendengar itu, Anton dan Siska saling pandang, ketakutan. Mereka tahu, tidak ada yang bisa mereka korbankan. Mereka hanya ingin hidup. Namun, Rudy melangkah maju. "Aku yang akan melakukannya," katanya. Suaranya mantap. "Rudy, jangan gila," teriak Rizal. "Ada cara lain." "Tidak ada, Zal," kata Rudy, sambil tersenyum. "Kalian harus hidup. Kalian harus menyelesaikan misi ini. Kalian harus kembali ke dunia manusia." "Tapi kenapa kau?" teriak Siska. Matanya berkaca-kaca. "Aku yang paling pendiam. Aku yang paling tidak berguna." Rudy mencoba bergurau, tapi matanya memancarkan kesungguhan. "Aku sudah muak dengan hidup ini. Jika pengorbananku bisa menyelamatkan kalian, maka aku rela." Rudy berjalan mendekati pintu yang terbuat dari akar-akar pohon itu. Ia meletakkan parangnya, dan ia memejamkan mata. Ia memikirkan hal-hal indah yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Senja di tepi laut, tawa teman-temannya, dan indahnya alam yang ia cintai. Dengan hati yang tulus, ia mengorbankan hidupnya. Tiba-tiba, tubuh Rudy bersinar. Tubuhnya perlahan-lahan lenyap menjadi cahaya. Dan cahaya itu mengalir ke pintu, menyatu dengannya. Pintu yang tadinya terbuka, kini mulai menutup. Cahaya itu memancar dari pintu, mengusir para jin yang mengelilingi mereka. Jin-jin itu menjerit kesakitan, dan mereka menghilang kembali ke dalam kegelapan. Pintu itu tertutup rapat, dan cahaya itu lenyap. Rudy tidak ada. Yang tersisa hanyalah parangnya, tergeletak di lantai. Siska dan Anton menangis. Mereka tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Rudy telah mengorbankan dirinya untuk mereka. Namun, di tengah kesedihan mereka melihat sesuatu yang aneh. Pintu yang tertutup itu, entah bagaimana, memancarkan cahaya redup. Siska menyentuh pintu itu, dan sebuah portal terbuka. Mereka melihat cahaya matahari, dan mereka mendengar suara-suara alam yang normal. Itu adalah jalan keluar. "Ayo!" teriak Siska. Ia menarik tangan Anton.
Mereka berdua melompat ke dalam portal itu. Rizal, yang masih terpaku, tidak bisa bergerak. Ia menatap parang Rudi, dan ia menangis. "Rizal, ayo!" teriak Anton dari portal. Tapi sudah terlambat. Portal itu sudah menutup. Rizal terjebak di dalam masjid. Ia tidak lagi sendirian. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan gelap mulai muncul, dan sebuah suara bergema di dalam kepalanya. "Sekarang kau akan menjadi milik kami, selamanya." Siska dan Anton terbangun di tengah hutan. Pakaian mereka basah, dan mereka kelelahan. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka pingsan. Mereka berdua bangun, saling berpelukan, dan menangis. Rudi telah tiada, dan Rizal juga tiada. Mereka berdua berjalan kembali ke kota, dan mereka menceritakan semuanya kepada polisi. Polisi tidak percaya. Mereka menganggap cerita mereka hanyalah halusinasi akibat terlalu lama berada di dalam hutan. Siska dan Anton tidak bisa membuktikan apa-apa. Mereka kembali ke lokasi masjid itu. Hutan itu terlihat normal. Tidak ada masjid, tidak ada jejak, tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan yang rimbun dan kabut yang tebal. Mereka menyadari masjid itu lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Siska dan Anton kembali ke rumah. Mereka tidak bisa tidur nyenyak. Mereka selalu dihantui oleh suara bisikan, suara tawa para jin, dan suara teriakan Rudi yang mengorbankan diri. Mereka tahu, mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi. Mereka hidup dalam trauma selamanya. Bertahun-tahun kemudian, Siska dan Anton menjalani hidup normal. Mereka menikah, memiliki anak, dan bekerja. Namun, setiap malam, mereka selalu terbangun dari mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, mereka melihat Rizal, yang kini tidak lagi terlihat seperti manusia. Matanya merah menyala, dan senyumnya terlalu lebar. Dalam mimpi itu, Rizal memanggil mereka, meminta mereka untuk kembali, mengatakan bahwa dunia tempat ia berada lebih indah. Siska dan Anton tahu, Rizal sudah menjadi salah satu dari mereka. Ia sudah menjadi bagian dari dunia jin. Mereka tahu, petualangan mereka tidak akan pernah berakhir. Di sebuah hutan yang jauh, sebuah masjid tua kembali muncul dari kabut. Di dalamnya, ada sebuah ukiran kuno yang memancarkan cahaya redup. Dan di sekelilingnya, suara-suara gumaman aneh mulai terdengar. Sebuah peradaban kuno yang hilang kini kembali, dan mereka menunggu orang-orang baru yang tersesat untuk datang.